Beras lengket. Boleh. Apa itu Pak? Keren ini malah pakai ulus emas di kepala Pak. Biasanya sih selempang Pak. Iya, jadi kalau biasanya kan di leher gitu ya. 5 tahun yang lalu, untuk 5 tahun ke depan, saya memang bikin di kepala. Karena tampilan para tokoh-tokoh itu sebenarnya sejak dahulu kala kita belajar di sejarah menggunakan di kepala. Ya, nah kalau di Batak namanya ini tali-tali begitu ya. Tapi di tempat lain juga banyak. Misalnya di Bali udeng, di Jawa tuh blangkon gitu ya. Juga teman-teman ada di Baduy dan di tempat-tempat lain lah. Nah, kenapa saya harus menggunakan ini dan bahkan saya mengajak pada semua politisi dan yang juga ada di pejabat publik lah, terutama di DPR RI, saya juga berkenan juga lah kalau di eksekutif, di tempat-tempat lain, untuk menghormati karya-karya besar, karya-karya hebat para pendahulu kita, para perempuan, para ibu yang menenun ulos, menenun kain dengan jari jemarinya, yang menggambarkan tentang kearifan lokalnya. Bahkan dia penuh konsentrasi untuk cita-citanya gitu. Nah, kenapa baru sekarang Bang Hinca? Kan gitu ada yang tanya nih kemarin. Oh iya, karena rupanya negara baru hadir tahun ini sejak tanggal 20 Oktober 2024 ketika Presiden Prabowo terpilih dan Gibran Wakil Presiden dilantik di sidang MPR itu langsung beberapa saat kemudian mengumumkan satu kementerian baru, yaitu Kementerian Kebudayaan. Jadi Menteri Kebudayaan yang kemudian ditunjuk sahabat saya, Fadlizon, yang saya kenal memang sangat kuat untuk memperjuangkan kebudayaan kita. Dan ini memang amanah konstitusi, khususnya pasal 32 Undang-Undang Dasar 45. Di sana dikatakan, ya negara memajukan kebudayaan nasional. Nah, karena itu menurut saya memang sudah waktunya dan setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita punya Menteri Kebudayaan sendiri. Nah, sebagai bentuk respek saya kepada Presiden Prabowo yang menghormati kebudayaan atau budaya kita, saya menggunakannya, saya meresponnya karena sejak awal bagi saya politik itu nomor 2, budaya itu nomor 1. Budaya itu harus terus-menerus diperjuangkan, politik cara memperjuangkannya. Nah, dengan begitu maka kebudayaan menjadi benteng kedaulatan Republik Indonesia terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Hanya budaya yang kuat dimiliki warganya, hanya warga negara yang memiliki budayanya yang kuat, ia mempertahankan kedaulatan negaranya. Saya percaya itu, dan karena itu sebagai wakil rakyat dari Sumatera Utara, saya ingin mengajak semuanya dari seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Saya tidak akan memakai cuman yang dari Batak saja. Saya akan memakai juga misalnya Sekomandi dari Sulawesi Barat, kemudian ulus yang dibikin oleh teman-teman di Toraja, dari NTT, juga sahabat-sahabat saya dari Melayu. Kalau di Asaan namanya Tanjak gitu ya, kalau masih dengar ada Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir gitu. Jadi simbolnya ada di kepala, dan karena itu ini penting terus dikampanyekan. Dari sisi ekonomi, barang siapa yang menggunakan kain tenun itu atau ulos atau apapun namanya, sesungguhnya dia sedang menghidupkan ekonomi sirkuler. Artinya ibu-ibu, anak-anak perempuan yang punya kemampuan jari-jari yang hebat menenun ulos, produknya itu dibeli, lalu dipakai, maka berputarlah ekonomi itu. Dan sejahteralah dia. Tentu dia bisa nyekolahkan anaknya, dia membangun keluarganya, dan kebudayaan kita pun bagus. Saya kira ini bisa mengimbangi kehebatan K-pop Korea, kita bisa mengimbangi India, kita bisa mengimbangi Eropa, karena kita punya kekayaan yang luar biasa. Dan saya yakin betul Pak Prabowo, Presiden kita, perfect dan pro pada budaya itu. Dan dia pernah nyampaikan kepada saya, Bung Hinca sahabatku,
budaya adalah benteng kedaulatan negara. Katanya begitu. Oke? Aku mau masuk dulu. Ini mau sidang rapat untuk pemilihan Dewan Pengawas KPK. Kalau KPK-nya 5, ini nanti Dewasnya juga 5. Diawasi kalau KPK itu super power. Nah, kalau super power itu cenderung power itu abuse, bisa disalahgunakan, maka diperlukan pengawasan internal. Nah, itu Dewas. Ada 10 calonnya, kita mau pilih 5. Mudah-mudahan 2 hari ini selesai. Jadi besok bisa diumumkan sekali. Bus dua-duanya. Gitu aja kawan. Oke? Aku masuk dulu, udah buru-buru. Oras.